Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang telah ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita telah sampai kepada perkataan beliau wal jawabu. Adapun jawabannya adalah annana, bahwasanya kami itu nulamihu akan mengisyaratkan huna di sini siron jadidan, yaitu rahasia yang baru, min asraril ijaz, daripada rahasia-rahasia kemukjizatan Al-Qur'an. Wa nashhadu, dan kita bisa menyaksikan simatan fadzatan, yaitu ciri khusus min simati rububiyah, daripada tanda-tanda ketuhanan. Wa naqra'u, dan kami akan membacakan dalilan satian, bukti yang jelas, ala masdaril Qur'an, atas sumbernya Al-Qur'an, wa annahu, dan bahasanya Al-Qur'an itu adalah kalamul wahidil dayyan, kalamnya zat yang maha tunggal lagi maha perkasa. Allah SWT berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan daripada sisi Allah SWT, lawajadu, benar-benar mereka pasti akan mendapati fihi, di dalam Al-Qur'an, ikhtilafan katsira, pertentangan yang banyak. Wa illa, kalau Al-Quran bukan daripada sisi Allah, fahadithni, maka ceritakan kepadaku, birabbika, dengan demi Tuhanmu. Kaifa, bagaimana? Yastati'u anta, bagaimana kamu mampu? Am kaifa yastati'ul khalqu jami'an, atau bagaimana seluruh makhluk itu mampu, ayatu bi kitabin, mereka mampu mendatangkan sebuah kitab, muhkamil ittisal, yang kuat hubungannya, wattarabuti, dan kuat ikatannya, matinin nasji wassarodi, yang kokoh rajutannya lagi urutannya, muta'alifil bidayat wa nihayat, yang saling berkaitan antara awal dan akhirnya, ma'akhudu'ihi, bersama tunduknya Al-Quran, fit ta'lif, di dalam penyusunannya, tunduk li awamila, kepada faktor-faktor kharijatin, yang keluar an maqduril bashar, daripada kemampuan manusia. Wahia, adapun faktor-faktor tersebut itu adalah waqa'i'uz zaman wal ahdatsuhu, yaitu kejadian-kejadian zaman dan peristiwa-peristiwa zaman, allati, yang yaji'u kullu juz'in min ajza'i hadzal kitab taba'ataha, yang mana setiap bagian daripada bagian-bagian kitab ini itu mengikuti laha kejadian atau peristiwa tersebut, wa mutahadditsan anha, dan membicarakan tentang kejadian tersebut, sababan ba'da sababin, sebab setelah sebab, wa da'iyatan itsri da'iyatin, dorongan setelah dorongan yang lainnya, ma'akhtilafi ma baina hadzal dawa'i, bersama berbedanya antara dorongan-dorongan ini, wa taghayyuri ma baina tilkal asbab, dan berbedanya perbedaan antara sebab-sebab itu, ma'a wa ma'a tarakhi zamani hadzal ta'lif, dan bersama lamanya atau mundurnya penyusunan kitab ini, wa tatawuli amati hadzin nujum ila aktsara min 20 aman, dan panjangnya masa ini, masa turunnya Al-Qur'an ini, cicilan ini, ila aktsara, kepada lebih min 20 aman, lebih daripada 20 tahun. La raiba, tidak diragukan, anna hadzal infisal az-zamani, bahasanya terpisahnya zaman ini, wa dzalikal ikhtilaf al-malhuz, dan perbedaan yang mencolok itu, baina hatika dawa'i, yaitu antara dorongan-dorongan turunnya Al-Qur'an, itu yastalzimani, yaitu yastalzimani, keduanya tadi itu mengharuskan fi majrul adah, di dalam kebiasaannya, mengharuskan at-tafakkuka, yaitu tercerai berainya Al-Quran,
wal inhilal, dan terurainya Al-Qur'an. Artinya jika turunnya Al-Qur'an itu sekaligus 30 juz, kemudian Al-Qur'an dalam kondisi rapi, ikatannya, hubungannya, dan tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan yang lainnya, itu wajar kalau Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus. Karena boleh jadi dirancang dulu kemudian ditulis serapi-rapinya. Akan tetapi yang menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an turun dalam masa yang panjang, kurang lebih 23 tahun. Kemudian yang melatar belakangi turunnya Al-Qur'an, turunnya ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah peristiwa yang beraneka ragam, bukan satu peristiwa saja. Pun pada akhirnya Al-Quran tersusun rapi, antara ayat pertama dan yang terakhir tidak ada pertentangan sedikit pun. Nah, inilah yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Wala yada'ani, dan keduanya tadi itu tidak meninggalkan majalan ruang lirtibati wal ittisal, yaitu tidak meninggalkan ruang untuk saling berkesinambungannya antara Al-Qur'an dan untuk saling terkaitannya Al-Qur'an tadi. Bainan nujumi hadzal kalam, antara cicilan ucapan ini, yaitu antara cicilan Al-Qur'an. Wa amal Al-Qur'anul Karimu, adapun Al-Qur'an yang mulia, qad khariqal adata, sungguh Al-Qur'an itu telah merobek kebiasaan, fi hadhin nahiyati aidan, pada sisi ini juga. Nazala Al-Qur'an turun mufarraqan, secara bertahap, munajjaman, secara cicilan, dicicil, tidak sekaligus, walakinnahu, akan tetapi Al-Qur'an tamma, Al-Qur'an itu sempurna, mutarabitan, dalam kondisi saling berkaitan ayat-ayatnya, muhkaman, lagi kokoh. Alaysa dzalika burhanan sati'an, bukankah hal itu adalah sebuah bukti yang jelas, ala annahu, atas bahasanya Al-Qur'an itu adalah kalamu khaliqil quwa wal qudar, bahasanya Al-Qur'an itu adalah kalamnya zat yang maha menciptakan kekuatan dan takdir, wa malikil asbabi wal musabbabat, dan pemilik sebab dan akibat, mudabbiril khalqi wal kainat, kalamnya zat yang mengatur makhluk dan alam semesta, wa qayyumil ardi was samawat, pemelihara langit dan bumi, al alim, yang mengetahui bimakana, dengan apa yang telah terjadi, wa masayakunu, dan apa yang akan terjadi, al khabiri biz zaman, zat yang mengetahui masa, wa ma yahtutsu, dan apa yang akan terjadi fihi, pada zaman itu, min syu'unin, dari perkara-perkara. Lahid fauqa ma aslafna, perhatikan apa yang telah kami sampaikan tadi dengan perhatian yang lebih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza unzilat alaihi ayatun aw ayatun, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika diturunkan kepada beliau ayatun, satu ayat, aw ayatun, atau beberapa ayat, qala, beliau bersabda, dha'u hadza fi makani hadza kada, letakkan ayat ini pada tempat ini, min surati kadza, dari surah ini. Wa huwa basyarun la yadri taba'an, dan Nabi SAW, beliau ini adalah seorang manusia biasa, la yadri taba'an, tentunya beliau tidak mengetahui, ma sataji'u bihil ayyam, apa yang akan dibawa oleh hari-hari, wala ya'lamu, dan Nabi SAW tidak mengetahui masa yakunu, apa yang akan terjadi, fi mustaqbali zaman, pada masa yang akan datang. Wala yudriku, dan Nabi SAW tidak mengetahui masa yahtutsu, apa yang akan terjadi, minat dawa'i, daripada dorongan-dorongan turunnya ayat, wal ahdath, dan daripada kejadian-kejadian. Fatlan, terlebih, amma, dari sesuatu, sayanzilu minallahi fiha, dari sesuatu yang akan turun daripada Allah SWT fiha, pada kejadian-kejadian itu. Wa hakadha, demikianlah, yamdil umrut tawilu, demikianlah berlalu umur yang panjang. War Rasul, sedangkan Rasulullah SAW ala hadzal ahdi, atas masa ini.
Ya'tihi datang kepada Nabi SAW al-wahyu, wahyu bil Quran, wahyu Al-Quran, najman ba'da najmin, yaitu cicilan setelah cicilan. Artinya turunnya Al-Quran, datangnya Al-Quran kepada Nabi itu berangsur-angsur. Wa idzal Qur'anu kulluhu, dan ketika Al-Quran seluruhnya, ba'da hadal asri tawil, setelah masa yang panjang ini, yakmulu Al-Quran tadi itu menjadi sempurna, wayatimu menjadi sempurna, wayantazimu dan tersusun rapi, wayata'akha dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, wayatalifu wayaltathimu sama tersusun rapi, wala yukhad alaihi adna takhadulin wala tafawutin, dan sekecil apapun kelemahan dan ketidaksamaan itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak diambil daripada Al-Quran, enggak ada di dalam Al-Quran. Bal yu'jizul khalqaturan, bahkan Al-Quran itu menundukkan seluruh makhluk, bima fihi dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, minan sijamin daripada keselarasan, wa wahdatin dan kesatuan, wa tarabutin dan saling berkaitannya. Allah SWT berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yaitu Al-Quran itu uhkimat, itu disusun rapi, ayatuhu ayat-ayatnya, thumma fussilat kemudian dirinci, dijelaskan ayat-ayatnya, min ladun hakimin khabir, yang mana kitab ini yaitu Al-Quran turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa innahu dan sesungguhnya la yatabayyanu laka akan menjadi jelas laka bagimu sirru hadzal i'jaz, yaitu rahasianya kemukjizatan Al-Qur'an ini akan menjadi jelas bagimu idza ma alimta ketika engkau tahu anna muhawalata mithli hadzal ittisaq, bahwasanya upaya semisal keteraturan ini, wal insijam dan keselarasan ini, layumkina itu tidak akan mungkin ayat dia datang ala hadzan nimti atas metode ini, alladzi yang nazala Al-Qur'an bihi, nazala Al-Qur'an turun bihi dengan membawa metode ini, siapa Al-Qur'an. Wala ala qaribin dan tidak juga bisa mendekati min hadzan nimti daripada metode ini, metode yang dibawa oleh Al-Qur'an. La fi kalami Rasul, tidak pada kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala kalami ghairihi dan tidak juga pada kalamnya selain Rasul, minal bulagha daripada para ahli bahasa, wa ghairil bulagha dan selain ahli bahasa. Khud ambil olehmu masalan perumpamaan, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil olehmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ma huwa fi rawatihi wa balaghatihi wa tuhrihi wa sumuwihi, yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada dalam keagungan keagungannya, kefasihannya, kesuciannya dan ketinggiannya. Laqad qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW telah mensabdakan hal itu fi munasabatin mukhtalifatin pada kesempatan-kesempatan yang berbeda-beda, lidawain mutabayinatin dengan alasan yang berbeda-beda, fi azmanin mutatawilatin pada masa yang panjang. Fahal fi makanatika wa makanati basyari ma'aka, maka apakah ada pada kemampuanmu dan pada kemampuan orang yang bersamamu, ayyunadzimu mereka menyusun min hadza sardi syatid wahdah, mereka menyusun dari sesuatu yang tersebar ini saja, mereka menyusun kitaban wahidan, satu kitab yusqiluhu al-istirsalu wal wahdatu, yang menghiasi kitab tersebut adalah kesinambungan dan kesatuan, min ghairi ayyang kusu, yaitu dari tanpa mereka mengurangi kitab tersebut, au yatazayyadu atau mereka menambah kitab tersebut, alaihi atas kitab tersebut, au yatasarrafu fihi atau mereka merubah kitab tersebut. Dalam masa yang panjang dalam menyusun kitab tadi, apakah mereka tidak akan mengurangi, mereka tidak akan menambah dan mereka tidak akan merubah-rubah kitab tersebut. Dzalika
malayyakun, hal itu tidak akan terjadi, wala yumkinu ayyakun, dan hal itu tidak mungkin terjadi. Wa man hawala dzalika, dan siapa yang berusaha melakukan hal itu, fa innama yuhawilul abatha, sungguh dia telah berusaha kepada main-main. Wa yakhruju, dan dia akan keluar linnas, di tengah-tengah manusia, dia akan keluar bi tsaubin muraqqain, yaitu dengan pakaian yang ditambal, wa kalamin mulaffakin, dan dengan kalam ucapan yang dibuat-buat. Yang kusuhu at-tarabutu wal insijamu, yang mana keterkaitan dan keselarasan itu akan mengurangi atau membuat cacat ucapannya. Wa yu'wizuhu, dan akan melemahkan ucapannya. Al-wahdatu wal istirsalu, kesinambungan dan kesatuan itu akan melemahkan ucapannya. Artinya ucapan orang tadi itu tidak tersusun rapi. Wa tamujjuhu al-asma'u wal afhamu, dan pendengaran-pendengaran dan pemahaman-pemahaman itu akan menolak ucapannya. Idzan, oleh karenanya, fal Qur'anu, adapun Al-Qur'an, fal Qur'anul Karim, adapun Al-Qur'an yang mulia, itu yantiqu nuzulahu munajjaman. Al-Qur'an tadi menyatakan turunnya Al-Qur'an secara munajjaman, yaitu secara bertahap, bi annahu, dengan bahasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah wahdah, kalam Allah semata. Watilka, dan hal itu adalah hikmatun jalilatu sya'ni, itu adalah hikmah yang besar perkaranya. Tadulu, yang mana hikmah tadi itu menunjukkan al-khalqa, kepada makhluk, alal haq fi masdaril Qur'an, yang mana hikmah tersebut itu menunjukkan atas makhluk atas benarnya bersumber daripada atas benarnya sumber Al-Qur'an. Allah SWT berfirman, qul anzalahu, katakanlah anzalahu, yang telah menurunkan Al-Qur'an adalah alladzi, yaitu Allah, zat ya'lamu sirra, zat yang mengetahui rahasia fis samawati wal arda, fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Innahu, sesungguhnya Allah SWT, kana ghafuran rahima, adalah Allah SWT itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.